Do or die Timnas Indonesia, duel hidup mati akan dilakoni Timnas Indonesia lawan Irak di hari Minggu dini hari besok. Kembali lagi dalam tendangan bebas Bung AS, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang setelah kekalahan kemarin ini sekarang kesempatannya tinggal sekali lagi pertandingan. Indonesia akan lawan Irak dan nggak boleh ada pilihan lain selain menang. Menang pun itu belum menjamin kita bakal lolos ke Piala Dunia langsung ya. Menang belum menjamin, belum ada jaminan. Apalagi seri ataupun kalah. Walaupun seri belum membuat kita tersingkir ya, belum tentu membuat kita tersingkir, masih tergantung pertandingan terakhir antara Irak lawan Arab Saudi ya di tanggal 14 nanti. Tapi kalau kita tidak dapat poin maksimal, tentu ini menjadi sebuah hasil yang menyulitkan kita. Artinya do or die sekarang. Menang atau peluang kita ke Piala Dunia harus tunggu 4 tahun lagi. Tentu ini hal yang tidak kita inginkan. Dan bagaimana caranya kita bisa menang ya? Gue sih berharap Coach Patrick Kluivert bisa belajar dari kekalahan kemarin. Kemarin itu menurut gue fatal banget, kesalahan strategi, kesalahan pemilihan pemain. Ya, gue udah bahas di podcast sebelumnya ya kemarin bagaimana dia pilih Yakob Sayuri di bek kanan padahal dia lebih kuat sebagai winger. Kemudian Mark Locke lebih dipilih ketimbang Nathan Choaon di saat Tom Hai mungkin dianggap match fitnessnya tidak maksimal ya. Dan Ole Romeni juga baru masuk di babak kedua dengan kondisi yang cukup bagus ternyata permainannya. Nah, di lawan Irak nanti Calvin Verdong dikabarkan sudah fit dan siap tampil. Ya menurut Pak Sumardi ya manajer timnas, dia sudah fit dan akan siap tampil. Ole Romeni juga kemungkinan bakal fit dan main sejak awal. Nah sekarang pertanyaannya adalah Patrick Kluivert nggak boleh eksperimen lagi, nggak boleh coba-coba lagi. Kemarin dia sudah coba pakai pola 4-2-3-1 atau 4-2-1-3 dan hasilnya zong. Pertahanan kita diacak-acak. Pemain Arab Saudi bebas menari-nari. Koordinasi antar pemain lemah, terutama compact defense-nya juga tidak terjalin baik. Transisi antar lini juga nggak berjalan baik. Transisi dari menyerang ke defense dan sebaliknya juga amburadul. Baru lebih hidup ketika Tom Hai dan Ole Romeni masuk di babak kedua. Nah, lawan Irak menurut gue lebih ideal kalau Coach Patrick Kluivert ini kembali ke pakem sebelumnya di mana Indonesia memainkan pola 3 back. Boleh 3-4-3 atau 3-4-2-1 atau 3-4-1-2. Menurut gue pola ini lebih baik. Dan kembalikan ke trio JIR, trio Justin Hapner, J.I. Jess dan juga Rizky Ridho. Trio ini sudah terbukti beberapa kali bermain bersama dan hasilnya kita bisa mendapatkan beberapa kali clean sheet. Kita clean sheet lawan China dan menang, dan kita clean sheet juga lawan Bahrain. Memang lawannya beda ya dibanding Irak yang besok yang akan kita hadapi, dan lawannya juga beda dibanding Arab Saudi yang kemarin kita hadapi. Tapi paling enggak trio ini sudah lebih menyatu ya. Trio Justin Hapner, J.I. Jess dan juga Rizky Ridho sudah lebih menyatu dan sudah terbentuk lama. Chemistry-nya juga udah dapet ya, sehingga harapannya bisa membuat pertahanan kita lebih stabil. Dan di sebelah kiri kita bisa mainkan Calvin Verdong yang sudah pulih ya. Dan James kemarin mainnya bagus, tapi dengan kehadiran Calvin Verdong tentu dia lebih bugar dan dia lebih mengenal permainan Indonesia, karena kita tahu Calvin Verdong kerap jadi starter sebelum-sebelumnya ya. Bahkan sejak di era Coach Sintayong. Kemudian Kevin Dix kemarin mainnya sebetulnya nggak jelek-jelek amat, tapi memang karena terlalu sering dia mendapatkan serangan langsung dari permainan lawan, ya otomatis dia tidak solid ya bersama dengan J.I. Jess di belakang kemarin saat lawan Arab Saudi. Kevin Dix tetap bisa dimainkan di sebelah kanan ya.
Yakob Sayuri mungkin bisa diistirahatkan dulu karena kemarin dia kerja keras ya, dan bisa diistirahatkan, bisa menjadi pembeda nanti di babak kedua, main tapi bukan di bek kanan tapi di winger, di posisi winger. Tadi kita sudah lihat di posisi kiper Martin Paes fit, belakangnya trio Justin Hapner, J.I. Jazz dan juga Rizky Ridho dikembalikan, di tengahnya Joy Pelupesi dan mainkan kembali Tom Hai. Oke, Tom Hai mungkin match fitnessnya tidak ideal ya karena baru 4 kali bermain bersama Persib di musim ini. Tapi paling enggak biarkan dia mengkreasikan permainan. Paling enggak kalau menit 65 udah kecapean ganti. Ganti mungkin gantinya tapi jangan dengan Mark Klok, bisa dengan Nathan. Nah, kemudian bisa Tom Hai bisa berbeda dengan Joy Pelupesi. Dan di depannya ya Ricky Kambuaya masih tetap layak untuk dimainkan walaupun kemarin dia tidak berkembang, tapi memang sulit kemarin dia mendapatkan pressing yang sangat luar biasa dari Arab Saudi, tidak dikasih kesempatan main ya. Dan di sayap, nah ini pilihan banyak kita di sayap. Ada Egy Maulana, ada Miliano Jonathan, ada Ragnar Oratmangun, ada Beckham juga, ada Eliano Reinders, ada Stefano Lillipali, banyak pilihan. Dan di posisi striker ya no debat lah, Ole Romeni harus starter, mau nggak mau kita harus menang sekarang. Ole Romeni starter, ya Ramadan Sananta ataupun Mauro Gistra bisa menjadi pelapis ya. Salah satunya pasti ada yang dicoret dan tidak masuk DSP kemungkinan, karena yang masuk DSP hanya 23 nama. Ya, gue yakin kali ini Egy Maulana bisa kembali masuk DSP ya, dan bukan tidak mungkin dia langsung starter karena kita tahu Egy ini kondisinya fit ya setelah kemarin nggak main, dan dia saat lawan China begitu klop saat main bersama Ole Romeni, tiktaknya jalan saat itu. Gue berharap Egy bisa dikembalikan, bisa main, Egy itu bisa main di kanan dan bisa main di kiri. Artinya kalau Coach Patrick Kluivert memilih Miliano Jonathan di sebelah kanan, Egy bisa digeser ke sebelah kiri. Gue waktu itu beberapa kali lihat saat dia di timnas U19 juga dia main di sisi sebelah kiri dan cukup bagus. Itu bukan hal yang baru buat dia ya. Walaupun beberapa kali di timnas juga dia dimainkan di sebelah kanan. Dia bisa main di kanan dan kiri. Ya, itu menurut gue pola 3-4-1-3 ya. 3-4-1-2 ya, di depan ya bisa jadi kalau Ricky Kambuaya bisa diistirahatkan dulu dengan 3-4-3 ya, tadi ada Egy di depan, ada Ole Romeni dan ada Miliano Jonathan. Atau kalau mau main Ricky Kambuaya berarti Miliano Jonathan bisa diistirahatkan, atau ya salah satu antara Miliano Jonathan dan Egy Maulana. Jadi nanti Ole Romeni dengan Miliano Jonathan bisa di depan sebagai dua striker, atau bisa jadi Ricky Kambuaya digeser ke sebelah kiri seperti saat lawan China ya. Lawan China, Ricky Kambuaya main di sebelah kiri, Egy di kanan, Ole Romeni di tengah. Ya, ini gue lihat dengan pola seperti ini, formasi seperti ini akan lebih ideal untuk melawan Irak yang levelnya menurut gue lebih tinggi. Secara ranking mereka lebih tinggi. Mereka ada di posisi 58 dunia. Kemarin Arab ada 59 dunia ya. Dan kita juga rekor pertemuan ya, gue nggak mau bicara jauh-jauh ya. Kalau rekor pertemuan yang dulu-dulu ya memang susah ya dibandingin karena skuad kita jauh beda. Komposisi skuad sekarang lebih baik ketimbang komposisi zaman dulu. Ya, memang gue lebih tertarik menghitung 3 pertemuan terakhir ya, sejak ditangani oleh dari Coach Sintayong. Kita 3 kali ketemu, 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Di Basra kita dibantai 1-5, kemudian di Jakarta kita juga kalah 0-2. Di Piala Asia kita ketemu lagi di fase grup, kita juga kalah di Qatar 1-3. Ya, memang cukup sulit lawan Irak karena ya menurut gue ini sebelum drawing gue udah bilang bahwa Irak adalah lawan yang patut kita hindari. Kenapa? Karena menurut gue Irak ini secara fisik tidak lebih mendekati orang-orang Eropa. Dia tulangnya lebih besar, posturnya lebih besar, kekuatannya juga lebih baik ya ketimbang orang-orang Asia pada umumnya ya. Sehingga
ya sulit untuk dihadapi oleh para pemain kita, tapi pemain kita kan rata-rata juga pemain-pemain Eropa. Dan dari 28 nama yang dipanggil oleh Graham Arnold, eh, tim Irak ini ada 17 yang main di luar negeri dan 10 pemain yang main di Eropa. Tapi ya yang main di Eropanya tidak ada di negara-negara besar kok. Seperti misalnya Mekas Doski yang main di Victoria Pleasant, dan ada juga Hussein Ali yang main di Pogoń Szczecin di Polandia. Artinya kalau kita bandingkan dengan skuad kita, ya kita punya Jay Ijes yang main di Serie A, kita punya Kevin Dix yang main di Bundesliga, tapi secara tim tentu mereka lebih mapan ya, karena mereka chemistry-nya sudah lebih dapat. Tapi ya kalau kita lihat, dibandingin 3 pertemuan terakhir dengan mereka, kita selalu kalah, dan kali ini kita yang bikin optimistis ada beberapa pemain yang sekarang itu tidak main ya saat 3 pertemuan terakhir lawan Irak. Kita lihat ada Jay Ijes misalnya. Jay Ijes itu nggak main saat lawan Irak ya di GBK. Saat itu dia masih mengalami cedera. Kemudian juga oleh Romeni, ada Martin Paz, Kevin Dix, Eliano Reinders, ya, Emiliano Jonathans. Artinya dengan pemain-pemain yang baru seperti ini tentu kekuatan kita jauh lebih baik ketimbang 3 pertemuan terakhir kita lawan Irak. Ini yang bisa bikin kita optimistis. Kemudian Irak juga mendapat kabar buruk ya. Ya buat Irak ini kabar buruk, dan buat Indonesia ini kabar baik, karena striker utama mereka Ayman Hussein, striker yang paling banyak mencetak gol dalam skuad Irak ini cedera. Dia kabarnya tambah parah malah, cedera hamstringnya, dan dipastikan tidak bisa main. Ayman Hussein ini sudah 2 kali menjebol gawang Indonesia, gawangnya Hernando Ari saat itu. Bahkan nyaris 3 kalau di Jakarta penaltinya masuk, tapi nggak masuk ya. Sehingga dengan absennya Ayman Hussein ini tentu akan mengurangi kekuatan Irak. Tapi juga kita tidak bisa meremehkan, underestimate, karena Irak masih punya pemain-pemain lain. Ada Ali Jassim, ada Muhannad Ali, dan ada Amar Muhsin juga. Ada beberapa nama lainnya juga, ada Jidan Iqbal ya yang pernah main di Manchester United ya, meskipun jarang masuk skuad utama, tapi tetap saja Jidan Iqbal ini salah satu pemain potensial, dan dia bisa masuk di babak kedua sebagai super sub. Ini yang patut diwaspadai. Sekarang Jidan Iqbal main di FC Utrecht, dan kita harus antisipasi jangan sampai Indonesia kembali memberi ruang terbuka buat Irak seperti saat kita lawan Arab Saudi. Kalau itu terjadi lagi, selesai sudah. Mimpi kita harus menunggu 4 tahun lagi untuk bertarung dari awal, dari round awal. Begitu aja menurut gue. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa menang? Kita doakan menang, karena walaupun kemarin kita kalah 2-3 dari Arab Saudi, kans kita masih terbuka. Bahkan bukan hanya lewat runner up ke putaran kelima, tapi sebagai juara grup kita masih bisa terbuka, masih bisa lolos langsung secara matematika. Asalkan kita punya margin gol lebih banyak saat menang lawan Irak. Misalnya kita cetak 2 gol, 2-0 kita menang, dan kita berharap Irak juga menang lawan Arab Saudi dengan margin hanya 1 gol. 1-0 misalnya. Kalau kita menang 2-0, Irak menang 1-0, berarti semua tim poinnya di grup B itu akan sama-sama 3. Lalu penentuan pemenangnya gimana? Karena sama-sama saling mengalahkan, maka head to head itu beralih ke selisih gol. Dan selisih gol Indonesia lebih bagus kalau menang 2-0 lawan Irak, dan Irak menang 1-0 lawan Arab Saudi. Artinya kita dari saling mengalahkan itu, kita kemenangannya dengan margin 2 gol, sementara Irak dengan margin 1 gol, dan Arab Saudi dengan kita menangnya juga dengan margin 1 gol, dan Indonesia bisa lolos langsung. Tapi paling enggak menang aja dulu deh, menang aja dulu lawan Irak, sambil berharap kalau nggak lolos langsung ya syukur-syukur kita bisa lolos lewat putaran kelima ya, untuk bisa menjaga asa kita ke Piala Dunia. Segitu aja dari gue. Sementara ini kita doakan yang terbaik buat tim Garuda untuk bisa melaju jauh, menembus
Piala Dunia 2026 mencetak sejarah untuk pertama kalinya. Kita doakan. Silakan tulis komentar kalian gimana menurut kalian formasi terbaik dan bagaimana harapan kalian untuk pertandingan besok. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.